Halo teman-teman kelas 11, selamat datang di sesi pembahasan materi kita kali ini. Jujur aja nih, begitu kalian lihat judul bab 9 Pendidikan Agama Islam tentang ketentuan pernikahan, pasti banyak dari kalian yang udah senyum-senyum sendiri kan? Wajar banget sih, di usia remaja kayak kalian, rasa penasaran soal romansa atau pasangan hidup itu emang lagi tinggi-tingginya. Tapi tenang, hari ini kita nggak cuma mau ngomongin soal dekorasi resepsi atau angan-angan pernikahan ala negeri dongeng. Coba anggap pembahasan kita kali ini sebagai buku panduan masa depan kalian yang paling esensial langsung dari kacamata syariat Islam. Oke, mari kita bedah sama-sama. Menarik banget loh, di hadis ini Nabi Muhammad SAW itu secara spesifik menyapa para pemuda. Beliau itu paham betul sama gejolak usia muda. Makanya, menikah disebut sebagai perisai yang super efektif buat ngejaga pandangan dan kehormatan. Tapi tunggu dulu, ada syaratnya nih, al-ba'ah alias kemampuan. Ini tuh bukan sekedar sanggup ngomong saya terima nikahnya ya, tapi juga kesiapan fisik, mental, dan finansial. Terus gimana kalau ngerasa belum mampu? Nah, Nabi ngasih solusi perisai satu lagi, yaitu berpuasa. Logis dan realistis banget kan? Biar kalian gampang ngikutinnya, ini nih 5 poin utama yang bakal kita kuasai bareng-bareng hari ini. Mulai dari makna dan tujuan pernikahan, 5 status hukumnya, kriteria pasangan dan siapa aja yang mahram, rukun dan syarat sahnya, sampai ke jenis-jenis nikah yang dilarang. Yuk, kita mulai? Kita masuk ke bagian pertama. Makna dan tujuan pernikahan. Ini jelas lebih dari sekedar perasaan cinta-cintaan ya. Sebelum kita ngomongin soal mahar atau gedung pernikahan, kita harus benar-benar paham dulu seberapa berat bobot akad ini. Nah, yang bikin konsep ini benar-benar menarik adalah gimana definisi dari segi bahasa, syariat Islam, dan hukum negara kita itu sejalan 100%. Secara bahasa, nikah itu kan artinya menyatu. Tapi secara syariat, wah ini bukan janji manis di bibir aja. Ini adalah sebuah akad, kontrak yang sakral banget, yang secara harfiah bisa mengubah status sesuatu yang asalnya haram jadi halal. Luar biasa kan? Bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di negara kita juga ngelihat ini sebagai ikatan lahir batin untuk membangun keluarga bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, visinya udah jelas sama, ikatan yang serius, punya kekuatan hukum, dan suci. Ngomong-ngomong, kalau anak zaman sekarang tuh kan hobi banget ya nyari green flags dalam suatu hubungan. Nah, Surah Ar-Rum ayat 21 ini nih standar green flags yang paling mutlak dari Sang Pencipta. Ayat ini nge-highlight 3 fondasi utama yang harus kalian cari. Sakinah, alias rasa tentram pas kalian lagi bareng. Mawadah, yaitu cinta yang kuat dan menggebu. Dan rahmah, kasih sayang dan kelembutan yang bakal terus ngejaga kalian bahkan sampai nanti udah kakek nenek. Nah, dari ayat barusan, kita bisa tarik kesimpulan ada 5 tujuan kenapa sih orang itu harus menikah. Ya pastinya buat nyiptakin ketenangan jiwa, numbuhin cinta, memenuhi kebutuhan biologis, untuk ngejaga kehormatan, beribadah, dan pastinya ngebangun generasi yang islami. Dan ada satu hal yang benar-benar harus kalian ingat. Nabi Muhammad itu sangat menentang yang namanya rahbaniyah atau hidup selibat alias menolak menikah cuma karena pengen fokus ibadah seharian. Di hadis riwayat Muslim, beliau tegas banget bilang, kalau siapa aja yang ngebenci sunnah beliau, termasuk sunnah menikah ini, berarti dia bukan bagian dari golongan beliau. Seserius itu loh. Lanjut ke bagian kedua, 5 status hukum menikah. Ternyata hukumnya nggak selalu berstatus sunnah loh. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, banyak dari kita yang mikir, oh nikah itu ya hukumnya sunnah. Padahal nggak selalu gitu. Hukum nikah itu sangat beradaptasi sama kesiapan dan niat kalian masing-masing. Bisa jadi wajib nih kalau kalian udah sangat mampu secara lahir batin dan udah khawatir banget bakal jatuh ke zina. Dia jadi sunnah kalau kalian udah mampu tapi masih sanggup menahan diri. Tapi perhatikan baik-baik ya, nikah itu bisa berubah jadi makruh kalau kalian sebenarnya belum sanggup ngasih nafkah tapi nekat. Dan bahkan bisa jatuh ke haram kalau dari awal kalian udah punya niat buruk buat nyakitin pasangan. Ini tuh bukti konkret kalau Islam bener-bener ngejaga umatnya biar nggak asal-asalan ngambil komitmen besar yang belum sanggup mereka pikul. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kriteria pasangan dan mahram. Ini ibarat kompas buat nentuin siapa yang boleh dipilih dan siapa yang wajib dihindari. Coba jadiin ini semacam cheat sheet atau contekan kalian buat masa depan. Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ngejabarin sebuah realitas yang emang terjadi di masyarakat kita. Orang itu rata-rata milih pasangan karena 4 hal. Seberapa banyak hartanya, gimana keturunan atau keluarganya, seberapa cakep fisiknya, dan terakhir, agamanya. Tentu aja wajar kalau kita merhatiin fisik atau materi. Tapi Nabi ngasih highlight yang tebal banget di sini. Jadikanlah agama atau karakter dan ketaatannya sebagai prioritas nomor 1 kalian, niscaya kalian bakal beruntung seumur hidup.
Harta bisa ludes, muka bisa keriput, tapi karakter dan iman seseorang itu yang bakal bertahan sampai akhir. Kalau ngomongin soal karakter yang unggul, surah An-Nisa ayat 34 ini ngasih kita definisi ultimate dari sebuah kesetiaan. Pasangan yang soleha itu digambarkan punya dua sifat utama. Yang pertama itu qanitaat, yang artinya dia tuh benar-benar taat kepada Allah. Dan yang kedua, hafizatun lil ghaib. Maksudnya apa? Maksudnya dia punya integritas buat ngejaga kehormatan dirinya, harta keluarganya, sampai rahasia dapurnya justru di saat pasangannya lagi nggak ada di rumah. Inilah fondasi kepercayaan yang benar-benar nggak bisa dibeli pakai uang sepeser pun. Dan ini nih yang dengan brilian ngejelasin gimana Al-Quran itu bikin batasan-batasan untuk melindungi struktur keluarga kita. Ada yang namanya mahram, yaitu orang-orang yang haram secara mutlak untuk kalian nikahi. Kategorinya logis banget. Ada karena garis keturunan atau nasab, ada karena pernikahan atau musyawarah, ada juga yang sifatnya larangan sementara. Nah, ingat baik-baik nih buat ujian nanti. Perhatikan kategori susuan atau roda'ah. Di dalam Islam, ibu yang menyusui kalian waktu bayi, beserta saudara-saudara sesusuan kalian, itu punya status kemahraman yang sama kuatnya kayak keluarga sedarah. Jangan sampai lupa ya. Kita melangkah ke bagian keempat, rukun dan syarat sah. Ini tuh ibarat terms of service dari sebuah pernikahan yang nggak bisa ditawar-tawar. Mari kita lihat gimana struktur ini ngebangun keabsahan sebuah akad. Sama kayak kalian kalau mau install aplikasi di HP, pasti ada terms of service-nya kan? Kalau nggak disetujui, ya nggak bisa jalan aplikasinya. Nah, pernikahan itu punya 5 rukun fisik yang wajib hadir di momen akad. Harus ada si calon suami, harus ada calon istri, harus ada wali yang sah dari pihak perempuan yang menikahkannya, terus harus ada minimal 2 orang saksi laki-laki yang adil, dan puncaknya sang grand finale harus ada ijab dan qabul. Itu loh ucapan serah terima yang diucapkan dengan mantap dalam satu waktu dan satu tempat. Hilang satu aja dari 5 hal ini, batal deh pernikahannya secara hukum agama. Tapi tunggu, rukun aja nggak cukup. Ada syarat-syarat tambahan yang nempel di kelima hal tadi. Contohnya, Islam itu anti banget sama yang namanya kawin paksa. Jadi benar-benar kedua belah pihak harus murni ridho. Terus mereka juga nggak boleh lagi dalam keadaan ihram, haji atau umroh. Pihak perempuan juga nggak boleh lagi dalam masa iddah atau masa tunggu. Dan ini nih, satu hal yang esensial banget buat memuliakan si perempuan. Harus ada mahar atau mas kawin. Mahar ini tuh murni pemberian wajib dari suami untuk istrinya sebagai bentuk kesungguhan dan penghormatan. Akhirnya, kita masuk ke bagian kelima, nikah terlarang dan hikmah. Di sini, kita bakal ngomongin soal deal breakers dan nilai kebijaksanaan di balik semua aturan tadi. Perhatikan baik-baik ya, ini adalah red flags atau tanda bahaya mutlak. Ada 3 praktek pernikahan dari zaman jahiliyah yang udah dibatalkan dan dilarang secara permanen sama Islam. Pertama ada nikah mut'ah alias kawin kontrak. Ini cuma sementara, nggak ada komitmen warisan atau nafkah jangka panjang, dan udah diharamkan total sejak masa Perang Khaybar. Kedua, nikah syigar. Bayangin aja, 2 orang ayah saling tukar anak perempuannya buat dinikahin tanpa ngasih mahar sama sekali. Ini kan benar-benar merendahkan dan jadiin perempuan kayak barang barter. Ketiga, nikah muhalil. Ini tuh orang yang sengaja nikah murni buat langsung dicerain lagi, cuma sebagai trik biar si perempuan bisa balik nikah sama mantan suami pertamanya. Nabi Muhammad itu benar-benar melaknat orang yang mempermainkan syariat kayak gini. Islam ngebongkar semua kebiasaan buruk ini demi satu alasan, mengembalikan martabat dan kehormatan seorang perempuan. Nah, sebagai penutup, coba deh kita resapi lagi apa sih hikmah besar dari semua materi teknis yang udah kita bahas tadi. Syariat yang kelihatannya detail dan rumit ini sama sekali bukan buat nyusahin kita loh. Ini semua dirancang demi menjaga kehormatan diri kalian dari hal-hal yang tercela. Keluarga yang sehat dan islami itu adalah batu bata pertama buat ngebangun sebuah masyarakat yang kuat. Lagi pula, pernikahan itu jauh lebih dari sekedar tanda tangan di KUA. Ini adalah ibadah terpanjang dalam hidup seseorang, momen di mana kita terus-menerus mendulang rahmat dan keberkahan Allah lewat kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Mengingat kalau pernikahan itu adalah perjalanan seumur hidup dan dinilai sebagai ibadah yang paling panjang, pertanyaannya sekarang buat kalian semua. Daripada kalian hari ini cuma asyik ngekhayal tentang gimana cantiknya gaun pengantin atau kerennya dekorasi resepsi, udah siapkah kalian buat memfokuskan energi kalian sekarang juga untuk memantaskan diri? Fokuslah buat belajar dulu, perbaiki karakter kalian tiap hari, karena kesuksesan dan kesiapan masa depan kalian itu benar-benar dimulai dari seberapa baik kualitas diri yang kalian bangun hari ini. Coba dipikirin baik-baik ya. Sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.